Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah PT di gereja, maka ibadah PT kali ini akan kita laksanakan secara online. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa berikan persembahan kepada orang tua, dan orang tua nanti akan membawa ke gereja setiap hari pada pukul 9 sampai 12 siang di gereja pada kotak persembahan yang sudah tersedia. Dan yang kedua, kakak minta adik-adik untuk melakukan pengabsenan dengan cara menuliskan nama dan kelas pada kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah kali ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik bisa mengikuti ibadah ini dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, mari kita satu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Saat duduk selesai, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pembuka yang terambil dari Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami sampai kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau melakukan ibadah PT Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar kiranya ibadah PT ini boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Sekarang kita masuki pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami dapat berkumpul kembali. Setelah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah Bapa agar apa yang kami baca benar-benar dapat kami pahami, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari kita undang adik-adik untuk berdiri. Mari kita siapkan bacaan kita dari Hosea 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9, yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan pelantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer bin Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel.
Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak lagi menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-amin kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Oke adik-adik, pembacaan kita hari ini mengenai Hosea, yang dimana yaitu terdapat pada bagian dari Perjanjian Lama. Nah, seperti yang telah kita baca barusan dari Hosea 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9, situ menceritakan bagaimana kekecewaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Nah, seperti yang adik-adik ketahui bahwa Tuhan menyatakan bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan, yang dimana Tuhan Yesus selamatkan dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka kembali lagi ke Mesir, mereka menempati tanah Kanaan dan mereka hidup bersama orang-orang Kanaan. Nah, ketika mereka kembali lagi ke Kanaan dan hidup bersama orang-orang Kanaan, bagaimana kehidupan mereka di sana? Lalu apa yang mereka lakukan kepada Tuhan? Nah, lalu ketika mereka hidup di sana, mereka itu terpengaruh dengan kebiasaan orang Kanaan yang mengakibatkan mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Orang Israel tidak lagi mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah mereka, tidak lagi mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pemelihara dan penyelamat hidup mereka. Lalu mereka melupakan Tuhan. Kenapa bisa dikatakan mereka melupakan Tuhan? Ketika bangsa ini diancam akan diserang oleh kerajaan Asyur, bangsa Israel bukan mengandalkan Tuhan, tetapi mereka malah meminta pengharapan pertolongan kepada bangsa-bangsa lain seperti bangsa Mesir. Nah, dengan sikap bangsa Israel tersebut membuat Allah semakin marah, kecewa. Nah, sikap inilah yang membuat bangsa Israel dikatakan tidak setia kepada Tuhan, menduakan Tuhan. Dan wujud ketidaksetiaan ini digambarkan sebagai sebuah ikatan perkawinan seperti yang seperti bacaan Hosea ini, di mana Tuhan diibaratkan sebagai seorang suami dan bangsa Israel adalah seorang istri. Nah, kesetiaan itu bisa kita lihat dari bagaimana sebuah hubungan antara suami dan istri. Lalu Hosea tampil sebagai nabi untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya di kerajaan Israel Utara. Melalui Nabi Hosea ini, Tuhan ingin agar bangsa Israel dibukakan matanya dan pikirannya kembali, agar kembali menyembah Tuhan Yesus. Nabi Hosea mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel akan mendapatkan hukuman dengan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Tujuan Tuhan sendiri dalam hal ini adalah agar bangsa Israel tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Menduakan Tuhan itu tidak baik, tidak dibenarkan. Dan seharusnya anak-anak Tuhan itu ketika kita memiliki suatu masalah, kita perginya ke Tuhan, bukan ke orang lain, bukan ke hal-hal yang dikatakan bahwa ke dewa-dewa atau ke tempat yang tidak seharusnya. Lalu dengan ketidaksetiaan mereka itu, bagaimana sikap Tuhan kepada bangsa Israel? Dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel yang tidak setia kepadanya. Tuhan tidak lagi akan mengasihi bangsa Israel dan tidak akan mengampuni dosa mereka. Lalu
Tuhan tidak lagi menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya. Ia tidak menjadi Tuhan mereka. Nah, itu ada di dalam bacaan kita saat ini. Jadi Tuhan pun akan kecewa, akan sedih, akan marah ketika dia tahu bahwa umatnya, anak-anaknya menduakan Tuhan. Nah, sesuai dengan pembacaan kita hari ini yang berjudul hukuman bagi orang yang tidak setia. Berarti orang yang tidak setia itu pasti akan mendapatkan hukuman. Seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Jika mereka tidak melakukan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jangankan Tuhan, teman kita, sahabat kita pun ketika tahu bahwa kita tidak lagi bermain dengan dia, bahwa ketika kita meninggalkan sahabat kita yang lama, lalu kita pergi dengan sahabat kita yang baru tanpa memberi kabar sahabat kita yang lama, pasti sahabat kita yang lama akan kecewa. Nah, itu pun yang dirasakan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau dianggap ada yang lebih dari Tuhan. Tuhan itu memiliki rasa cemburu. Tuhan itu pencemburu. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita memiliki suatu permasalahan, kita larinya ke Tuhan. Begitu juga ketika kita tahu bahwa kita mempunyai sahabat, kita jangan menduakan sahabat kita ketika kita mempunyai rasa percaya dengan sahabat kita. Kita tidak boleh menduakan dia, berbicara yang tidak baik di belakang sahabat kita tentang sahabat kita. Nah, kita harus menjauhi sikap itu. Lalu Tuhan pun juga punya perasaan seperti sahabat kita. Tuhan pun punya suatu perasaan. Tuhan pun bisa kecewa, bisa sedih, bisa marah. Nah, maka dari itu, jika kita mau memiliki hidup yang diberkati, maka kita harus setia sama Tuhan. Mintalah segalanya kepada Tuhan. Apapun masalah kita, datangnya juga sama Tuhan. Oke, adik-adik. Nah, dari Hosea kita juga harus belajar untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang mematuhi perintah Tuhan. Dan yang pastinya akan menjadi alat Tuhan. Yang dapat kita wujudkan dengan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan sesama kita. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajarlah untuk memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Itu aja adik-adik. Itu aja firman kakak hari ini, bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan yang pastinya jangan pernah membuat Tuhan itu kecewa kepada kita. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Kiranya Bapa, firman singkat yang kami dengar ini dapat menambah pengetahuan kami, dapat menambah wawasan kami, dan kami dapat melaksanakannya juga dalam kehidupan kami. Peliharalah kami Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkanlah kami dalam pergaulan yang baik ketika kami mulai berada dalam pergaulan yang tidak baik. Bapa, kiranya Engkau yang mengingatkan kami, dan pakailah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau, menjadi pribadi yang takut akan Engkau, dan juga menjadi alat-Mu dalam pelayanan-Mu Bapa. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat ketidaksetiaan, jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang melawat teman-teman kami, agar teman-teman kami dapat beraktivitas kembali dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami Bapa, kami berdoa untuk kedua pendeta kami berdoa untuk majelis, pegawai kantor, dan kenal PLK. Kiranya Bapa, Engkau yang membungkus setiap tugas pelayanan mereka, dan Kau yang memakai mereka juga Bapa untuk menjadi berkat bagi sesama mereka.
mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa. Kiranya Kau yang memulihkan segala sesuatunya, baik dari keadaan dan ekonomi, Bapa, yang dimana Kau tahu, Bapa, bahwa ini adalah masa-masa yang sulit. Namun kami percaya, Bapa, bahwa Kau yang memampukan bangsa kami untuk dapat bangkit kembali, dan perekonomian kami pun dapat pulih kembali, Bapa. Terima kasih, Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Untuk masuk dalam doa persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini agar kiranya berguna bagi pelayanan gereja-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik tetap dalam posisi berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Gita Bakti 107, Ikutlah Tuhan dalam Terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap di dalam kuasa Roh Kudus, engkau dibimbingnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah Perkat PT ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan akan selalu menyertai kami, dan buat firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar, sekiranya dapat bertumbuh dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.